Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Ustazah Hani Nurul Husna LC dan masih dalam perjalanan beliau. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman Fedora Ibu Wiwit Widiawati, serta jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan taklim bulanan Majelis Taklim Baitur Rahman Fedora. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di yaumil akhir kelak kita semua termasuk pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan MC oleh saya sendiri, salawat bersama-sama dipimpin oleh Ibu bersama-sama. Astagfirullah ya Rabbana, surat Al-A'raf 180, Asmaul Husna, Al-Quran surat Ar-Rahman. Selanjutnya pembacaan Al-Quran surat 29 Al-Kabut ayat 45 oleh Ibu Wahda dan Ibu Wati. Tausiah dan tanya jawab fikih dengan tema sholat menyegah keji dan bukan sekedar ritual oleh Ustazah Hani Nurul Husna LC. Selanjutnya doa penutup dan ramah tamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahda dan Ibu Wati atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga bacaannya mendatangkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa alaqa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Ibu salihat yang Tuhan cintai karena Allah, segala puji milik Allah pada sore hari ini di penghujung Rajab ya.
Allah berikan kemudahan untuk kita silaturahim lagi. Semoga kita semua sehat. Kita semua lagi menuju jembatan menuju Ramadan, insya Allah. Semoga kita semua diberkahi. Usia kita dalam taat kepada Allah, kita diberikan kekuatan, kemudian keikhlasan, bisa meniti jalan sama-sama untuk mendapatkan Ramadan yang lebih baik, insya Allah. Ibu-ibu boleh buka berkaitan dengan tema surat Al-Ankabut ayat 40 mencegah keji dan mungkar, bukan sekadar riwayat. Ini kan salah satu ibadah yang utama setelah syahadat, di mana ini buah dari peristiwa Isra Mi'raj kan. Jadi bukan hanya sekedar peringatan Isra Mi'raj yang sering dihadirkan, tetapi bagaimana kita perhatian terhadap sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari ayat yang ibu-ibu semua lihat di surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya, Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan ilaika kepada Muhammad. Baca apa? Minal kitabi, dari Al-Quran. Berarti yang nyuruh sholat juga Allah yang menurunkan Al-Quran. Hanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah itu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini pun perkataannya sama, diawali ayatnya dengan utlu. Makanya kalau baca Quran ada qiraatan, ada tilawatan. Makanya ada metode tilawati, kan ibu dengar ya. Ada iqra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan gitu. Nah, ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu, itu Al-Quran. Nah, setelah diperintahkan untuk membaca, di sana ada perintah Allah, maka wa aqimis shalah, dirikanlah oleh kamu sholat. Perintah kepada Rasulullah berarti perintah kepada kita juga. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini hanya diambil tema sama ibu-ibu. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang melaksanakan sholat itu dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa besar, ya. Wal munkar, dan perbuatan munkar. Wa dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah. Kita diperintahkan untuk sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Apanya keutamaannya? Nanti kita akan bahas maksudnya apa sih ayat ini dan hubungannya apa dengan ibadah sholat, sehingga sholat itu salah satu ibadah yang kalaulah dilaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, akan mencegah orang yang melaksanakan sholat itu dari perbuatan fahsyah dan munkar. Tidak sedikit orang sekarang yang mengaku muslim muslimah, sholat bohong iya, sholat mencuri iya, sholat korupsi iya. Seorang laki-laki berstatus suami sholat selingkuh iya, istri juga berkhianat kepada suaminya. Maka kita harus sama-sama memahami ada hikmah yang istimewa di dalam perintah
Sholat ini. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Dan sungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Paham soalnya? Dan Allah menutup dengan di ujung ayat ini, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mau sembunyi, mau kita umpat dari suami, Allah tahu. Seorang anak umpat dari ayah ibunya, Allah tahu. Bahkan mungkin gak ada yang tahu, hanya kita aja. Tapi Allah tahu. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali diingatkan ini tauhid. Istrinya nggak melihat suaminya selingkuh, tapi Allah lihat. Maka hati-hati. Atasannya nggak melihat, bawahannya ilep uang, kurangin nol, di mark up, gitu kan? Itu semuanya dilihat sama Allah, walaupun nggak kelihatan oleh manusia. Maka lihat di dalam ayat ini, kalau kita renungkan, inna sholata, sesungguhnya ibadah sholat yang kita lakukan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dalam tafsir kita lihat tafsirnya, maksud utlu itu membaca, bacalah. Setelah diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka yang kedua adalah wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kita tahu sholat kita udah bahas, ibadah takbir sampai salam, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ada rukunnya, ada syaratnya. Gak diterima sholatnya kalau kita belum bersuci dari hadas kecil dan besar. Sholat sambil makan batal. Sholatnya menjem dari awal sampai akhir, tidur berarti kan? Gimana kalau sholat dengan pipis? Ya silakan aja, tapi bukan khusus sholat, khusus nahan pipis kan gitu. Boleh nggak sholat sambil gendong cucu? Boleh. Yang penting kita tetap khusyuk sholatnya. Makanya kenapa sebelum punya cucu, sebelum repot, kita fokus ibadah sholatnya. Nanti ada sholat-sholat yang kitanya nggak fokus gitu, Bu, betul nggak? Makanya khusyuk dalam sholat itu pun lakabiratun illa 'alal khashiyin. Susah. Khusyuk sholat itu susah. Tapi kita harus minta. Fokus lagi, ingat lagi yang lain lagi sholat. Kayak ibu ngaji aja. Ibunya di sini, hatinya di rumah, bisa kan? Dia ustazah, tapi bayangannya suaminya, bayangannya anaknya, bayangannya ntar masak apa, ntar habis ngaji mau kemana, bisa. Ngalamun. Oh ngalamun, Bu. Nah sekarang ternyata dalam perintah sholat itu ada satu keistimewaan, inna sholata tanha 'anil fahsya. Nah dalam tafsir fahsya itu apa sih? Fahsya itu fahisya, itu perbuatan keji. Seluruh perbuatan dosa yang dianggap besar dan sangat buruk. Berzina dosa? Dosa. Maka disebutkan zina itu salah satu dari fahisya. Wa maqtawasa as-sabila. Ada suaminya, ada istrinya. Suami itu punya istrinya cantik, tapi kok nggak kelihatan cantik. Yang cantik yang lain, yang halal. Jadi tertutup matanya dari sesuatu yang halal. Yang indah itu, yang cantik banget itu yang haram. Ya kan? Dan itu sesuatu dalam sholatnya.
Mungkin sholatnya dari takbirnya, dia ke masjidnya nggak absen, tapi hanya gerakan saja. Ruhnya nggak ada, makna dari sholat itu nggak ada. Orang dompet hilang aja ketemu di sholat. Jangan tuh. Kita baru ngelain ayam, ketemu ayamnya mau diopor, mau disotong, mau diungkep itu di sholat. Ngaku aja, gue bener nggak? Iya. Kalau mau pergi, azan berkumandang tuh didengerin, azan tuh udah belum ya? Kasihan. Coba kalau lagi di rumah, azan dari tadi manggil-manggil juga kita nggak wudu-wudu. Istighfar sama-sama. Apa? Fahsya itu perbuatan yang dianggap dosa besar dan sangat buruk, tapi manusia itu terpancing untuk mendekatinya, untuk melakukannya. Ya kan, Bu? Kemudian ada munkar. Pokoknya setiap maksiat yang diingkari oleh akal dan fitrah kita. Mencuri, semua juga akal itu nggak boleh itu punya orang lain. Diingkari kan sama kita itu nggak baik. Hal-hal yang memang akal kita, fitrah kita itu mengingkari itu suatu yang baik. Ya. Mengapa sholat ini ternyata kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan, sholat kita juga kita laksanakan dengan khusyuk, insya Allah akan mencegah orang yang mengerjakannya, hamba Allah yang mengerjakannya dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi bukan hanya ritual, gerakan doang. Udah sholat subuh, udah dong. Tapi habis subuh buka handphone, lihat video porno. Nah berarti tadi sholatnya nggak ada artinya, karena semuanya sholat yang sebenarnya yang akan membuahkan seorang itu bisa menahan dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Ya Allah ganteng banget, Abdul Syakir lagi. Kata suami aku, lihat fotonya kalau ada suami. Itu. Pandangan pertama memang dari Allah, hadiah. Karena mata nggak bisa dipungkiri, kelihatan, tapi bukan dipantengin, itu mah nggak boleh. Ya Allah, masya Allah, cantik banget, nggak bisa. Tetap tundukin pandangannya. Ya sehingga kita tahu bahwa itu hal yang bisa mengarah kepada dosa. Nah, Ibu Solihah, kenapa sholat bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar? Kalau sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya khusyuk. Kenapa kehusyuan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar? Berarti hatinya nanti ketika dia fokus ke Allah, akan ada cara Allah untuk membersihkan hati itu dari perbuatan dosa. Ada cahaya, ya kan? Coba bayangkan, kita pernah diingatkan bahwasannya sebelum sholat kita berwudu, membersihkan dari hadas kecil dengan wudu. Nah sekarang terus kita melakukan sholat subuh, dari subuh ke duhur itu kan ada waktu nih. Itu bisa saja melakukan perbuatan dosa, tapi kita datangin kaki Allah itu, kita datang lagi di sholat duhur. Allahu Akbar. Karena itu sarana membersihkan dosa. Coba kalau tidak ada sholat pun, ibu ngerasain lah yang haid, yang lagi nifas. Apa sih rasanya? Biasanya ibu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus nggak boleh sholat. Maksud suami A keterimanya B, bete, butuh tausiah, baperan gitu, rusuk. Padahal kan kemarin juga gini, kok kuat? Anak ada sholat, betul nggak? Yang menguatkan, bisa curhat, bisa nangis, bisa berdoa dengan selama mungkin dalam sholat, itu cerita sama Allah, silahkan sampaikan doa-doa kita. Rabbana
Tuzigh qulubana rabbana hablana. Saya bayangin kita lagi ada masalah sama suami, sama anak. Tapi ketika ada sholat itu Masya Allah Bu, jadi sarana kita untuk mendekat kepada Allah. Sehingga bayangkan kalau seorang yang beriman kepada Allah sebelum sholat kemudian berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat 5 kali yang wajib. Dari 5 kali itu 17 rakaat sehari semalam yang wajib. Kebayang ya Bu, itu nutrisi buat hati kita. Makanya kalau Ibu pernah mendengar, makanya ngaji. Kenapa? Karena ngaji itu nutrisi hati. Ayo kita nanti makan nama apa ya, sarapan nama apa, makan siang nama apa, itu gizi buat tagriyatul jasad, untuk memenuhi gizi tubuh kita. Nah buat hati apa ya? Sholat. Makanya disebut sholat itu waladzikrullahi akbar. Karena dalam sholat itu zikir terbaik, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar. Coba kita subhanallah, subhanallah, bersampai kitanya malah kemana-mana gitu. Kalau sholat kan nggak bisa fokus. Kalau kita ingatnya kemana-mana, fokus saya ke tempat sujud. Bu saya boleh nggak sih? Saya suka menjem terus buka lagi, boleh. Tapi dia bukan dari awal sampai salam menjem aja. Dan tiba-tiba mah bunyi ngantuk itu malah. Ya salihan gitu. Jadi sama-sama. Kita ingin menjadikan sholat kita ini sarana untuk membersihkan hati, sehingga ada cahaya yang Allah berikan, sehingga mampu membedakan mana hak mana batil, sehingga akan bisa membedakan, oh ini nggak boleh, ini bukan punya kamu, ini bukan hak kamu, nggak boleh zalim, nggak boleh mengambil hak orang lain. Cuma selembar doang kok, nggak apa-apa, nggak kelihatan sama atasannya, udah nggak apa-apa. Bisa aja kan karyawan tuh kayak musuh depan laptop gitu pada main game, bisa. Ini ada kisah, jadi direkturnya tuh nyimpen CCTV di belakang. Kan laptop ngadepnya ke situ ya. Kalau orang masuk tuh kelihatan, oh pokoknya lagi sibuk semuanya, yang ngeprint, yang ngetik, yang semua yang tugas, yang bertugas nih karyawan. Padahal ada CCTV yang dipasang, kelihatan dari belakang, cuma karyawannya tidak tahu. Wah, jadi pada sibuk nih. Iya nih Pak, gitu. Masing-masing dipanggil baik tuh. SP1. Kamu tadi ngerjain apa? Iya Pak, ini apa? Saya lagi main game. Dosa nggak Bu? Iya. Dan itu banyak. Tapi kalau orang itu punya iman, seseorang itu melaksanakan sholat dan buah dari sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar, hatinya nggak tenang Bu. Dosa itu mengarahkan seorang yang melakukannya takut ketahuan, betul nggak? Contoh kecil, ibu ini pakai hijab, tong sampah depan rumah. Kita nggak pakai hijab nih. Kenapa? Melirik kanan kiri dulu. Takut dilihat orang. Coba kalau kita rapih begitu, yang mana aja? Ya kan Bu? Nah ini semuanya harus dijadikan sebagai pelajaran bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar untuk orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Jadi bisa menerangi hatinya, membersihkan hatinya, menambah keimanannya, sehingga semakin kuat hatinya mengarah kepada perbuatan yang baik. Gimana caranya setiap hari kita harus menambah kebaikan? Seorang istri gimana caranya rutinitasnya ngepel nyuci jadi amal soleh. Jadi ini semuanya ingin jadikan sebagai sarana untuk meraih kebaikan. Dan oleh karena itu dengan selalu mengerjakan sholat, sifat sholatnya juga kita
pelan-pelan untuk penuhi. Gimana sih Rasul sholatnya? Allahu Akbar. Kita udah belajar takbir gimana, kemudian bacaannya seperti apa, kemudian takbir sampai salam. Semuanya seperti sifat sholatnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata ketika seseorang itu sudah berusaha bacaannya sesuai, tapi hatinya enggak fokus, juga sama aja. Allahu Akbar. Itu sejadah kok gambarnya itu begitu ya. Pernah nggak kita? Ada aja. Maka ingat Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berkumandang, setan lari menjauh. Kabur setan Bu. Setelah adzan selesai, datang lagi. Mana nih yang tadi perasaan udah wudhu, kayaknya aku udah keluar angin apa belum ya, bikin ragu. Bisa. Atau misalkan yang pakai mukena biarin dia ngasal gitu pakainya, udah tahu ini longgar apa-apa kali gini aja, akhirnya pas Allahu Akbar ibuk dengan mukenanya. Ada. Atau yang safnya mentang sejadahnya gede, baru pulang dari Mekah habisin tempat orang. Yang satu susah mau takbirnya kecil, yang satu luas banget. Enggak gitu, harus sama. Masya Allah. Ini baru selesai adzan, dicari sama setan tuh gimana yang kira-kira bisa disusupi, digoda. Harusnya tadi teh batal ya. Enggak, kata setan, enggak apa-apa, enggak kelihatan kok, enggak ngerasa, digoda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamat dikumandangkan, lari lagi tuh setan. Allahu Akbar, nah, imam mulai takbir, setan datang lagi. Ini hadisnya ada Bu. Terus masuk ke setiap hamba Allah yang sholat. Uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, tadi kamu sudah ngapain? Tadi handphone kamu di mana? Tadi dompet di mana? Kunci motor, kunci ada aja. Atau kata setan, pegang hidung. Pegang lagi sholat. Pegang telinga. Lama-lama lihat ke depan kan. Kipas angin ada tuh 2, 3. Oh yang ketiga kok nggak nyala, bisa lagi sholat begitu. Kamu nggak Bu? Atau nggak digoda dari awal aman. Menjelang salam, kayaknya males. Keluarin apa nggak usah ya kentutnya. Ya kan Bu? Akhirnya bukan khusus sholat, khusus nahan kentut biar nggak keluar. Nah dari situ saja kita sudah masalah. Makanya nasihat buat saya juga. Oleh karena itu, maka ketika mengerjakan sholat dan kita berusaha menjaga kekhusyuan gitu ya, berarti ada keselarasan apa tuh? Sesuai zikirnya lewat lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Telinganya mendengar, kalau dia imam rakaat pertama kedua kan kita fokus. Kemudian matanya, gerakan tangannya. Orang kalau khusyuk hatinya, dia akan khusyuk jawarihnya. Ada kan misalkan lagi sholat contohnya begini, biar ibu paham. Allahu Akbar. Ada aja. Pernah? Betulin cinta. Dia nggak mau. Imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, panjang. Ya mungkin nggak mau minta, tapi hati kok jadi kesel itu imam bacanya yang nggak kita kenal. Benar nggak Bu? Udah kita buru-buru. Akhirnya jamnya nampaknya kayak gini.
Oh, udah kayaknya berhenti nih di ayat ini. Ternyata enggak. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kita itu sampai situ. Ternyata lanjut lagi. Nah, itu mulai. Makanya kenapa imam harus melihat makmum sebelum melaksanakan sholat. Mungkin makmumnya ada yang tua, mungkin makmumnya ada yang sakit gitu. Jadi kalau mau panjang silahkan ketika sholat sendiri. Maka yang paling paham kepada makmum itu Rasulullah. Coba kalau imamnya Allahu Akbar, ini bentar lagi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kayak gini dong imam favorit aku. Senyum ngerasa kan Bu, bener gak? Iya, pokoknya kalau sudah dari Abduha ke Anas itu kita happy banget itu ya Allah. Akhirnya ditandain imam bapak ini mah aku akan salaweh di masjid. Ini mah lama, ini mah sebentar. Manusiawi. Tapi kan kita ingin sholatnya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar yang wajib saja dulu. Tarawih kan udah yang sunnah dan istimewa, Masya Allah. Itu ya solihah. Allah tahu apa yang kita kerjakan masing-masing, walaupun kita tersembunyi di hati, Allah mah tahu. Yang kesel, yang pengen cepet-cepet, yang ngelamun, Allah tahu. Makanya sesekali kalau pengen tahu ibu sholat ternyata itu udah dipasang CCTV. Terus kita lihat pemandangan kita sholat dari awal takbir sampai salam, ketawa paling kita. Ya Allah, kita sholat begitu ya ternyata. Ada aja dipegang. Yang goyang-goyang, yang betulin mau kena, yang lihat sesuatu begini ada. Ya, ada yang lagi sholat tuh tak. Iya kan? Atau ada yang sholat itu sambil nggak usah Bu, tahan. Toh lagi nggak sholat juga nggak ada sendawa, kenapa lagi sholat sendawa terus? Kan yang nanya sendawa batal nggak? Kentut Bu yang batal. Tapi itu kenapa dikeluarkan lagi sholat? Jadi mengganggu. Atau ada yang sholat samping kanannya ganggu dengan yang samping kiri, dia bismillah, bacaannya yang mengganggu jamaah yang lain. Baik salingan. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam sebuah hadis, tapi situ paham Ibu? Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, dikisahkan biar agak lama tersimpannya. Nah, kalau kajian itu boleh jadi di sini ingat keluar dari pintu lupa. Ya Bu. Ja'a rajulun, kata Abu Hurairah bahwasannya ia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi. Jadi dikisahkan bahwa telah datang seorang laki-laki atau seorang laki-laki telah mendatangi Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia berkata. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Inna fulanan yusalli billail. Jadi seseorang itu sholat di malam harinya, syubhan. Rajin sholat malamnya. Fa idza asbaha saraq. Tapi kalau sudah pagi hari mulai berselancar apanya? Kegiatan menculiknya. Kan biasanya kalau kita mencuri malam-malam ya. Nah ini mah sholatnya malam. Tapi aksinya dilakukan siang. Qala innahu sayanhahu ma taqul. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sholatnya tersebut akan menahan dirinya untuk melakukan
perbuatan yang engkau katakan. Kalau sholatnya benar. Kemudian Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Fis sholati muntaha wa muzdajaru an ma'asillah." Jadi di dalam sholat terdapat sesuatu. Kenapa sholat diperintahkan tadi? Karena dalam sholat itu ada sesuatu yang manhiyun, yang bisa menahan atau yang bisa mencegah dari maksiat kepada Allah. Aslinya di dalam sholat yang Allah perintahkan itu ada sesuatu yang bisa mencegah seseorang yang melaksanakan ibadah sholat itu dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa kepada Allah. Paman lam ta'murhu sholatahu bil ma'ruf. Nah berarti kalaulah ia sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya yang wajib dia sholat, dia lakukan. Sholat suami dia sholat, istri dia juga sholat, seorang direktur dia sholat, bawahannya juga sholat. Ya sholatnya dilakukan. Tetapi lam ta'murhu sholatahu bil ma'ruf. Tapi sholatnya tidak memerintahkan, tidak mengajak dia, tidak mengarahkan orang yang melaksanakannya untuk melakukan kebaikan. Walam tanhahu 'anil munkar. Dan tidak menjadikan seseorang itu sholatnya mencegah dia dari perbuatan munkar. Maka apa yang terjadi? Lam yazidhu bi sholatihi minallahi illa bu'dan. Berarti sholat yang dia lakukan itu hanya membuat dirinya semakin jauh dari Allah. Auzubillah kan Bu? Ia sholat, tapi dengan sholatnya menjadikan dia tetap semakin jauh dari Allah. Sedangkan sholat seharusnya taqarrub, kan, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada yang sholat Allah mereka sholat selesai, bohong iya, pencuri iya, ngomongin orang iya. Jangan dikira dosa itu hanya zina, berjudi. Emang ghibah bukan dosa? Dosa. Ibu-ibu terutama kita nih Bu, majelis ilmu mati sedikit, majelis ghibah juga. Kalau majelis zikir di masjid, majelis ilmu di masjid, majelis ghibah di kafe. Yang paling parah majelis ghibahnya di masjid juga. Saya lihat, maka kalau ada yang sholat tapi sholatnya tidak memerintahkan dirinya untuk melakukan kebaikan, tidak mencegah dirinya untuk melakukan dosa atau tidak melakukan dosa, tidak ada yang mencegah nih, padahal dia sholat tapi tidak ada yang menahan, maka sholatnya yang dia lakukan disebutkan lam yazidhu sholatahu minallahi illa. Jadi sholatnya yang dia lakukan itu menjadikan dia bertambah jauh. Ya udah deh, kagak usah sholat. Orang yang sholat ada celaka, apalagi yang nggak sholat lah gitu. Nah, kata Imam Qatadah disebutkan bahwasannya man lam tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar fa sholatuhu wa bala'ali. Maka sholatnya menjadi perusak dirinya. Jadi kayak rutinitas saja. Sedangkan wala dzikrullahi akbar. Sedangkan zikir kepada Allah, mengingat Allah itu adalah lebih utama dari perbuatan ibadah-ibadah yang lain. Disebutkan di dalam ayat ini maksudnya apa? Mengingat Allah lebih besar
untuk menahan diri seorang muslim atau muslimah dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Coba kita pagi-pagi zikir pagi, surat pagi sekarang. Ada hal-hal yang mungkin dia tidak masuk maksiat, tapi hal yang boleh, tapi kebanyakan ngobrol, boleh nggak? Boleh, tapi ngobrol dari pagi, dari mulai ketemu sampai mau pisah ke ngobrol, harus pasang niat. Kita silaturahim, kita bicara apa, harus dipasang niatnya. Kalau enggak bisa ngaler ngidul, apalagi nggak tahu bahasa Jawanya apa, sono kiri kanan semuanya dibahas tanpa judul. Tahu enggak? Udah tahu enggak? Enggak tahu tuh. Diundang nggak sama ibu ini? Enggak. Memang udah nggak undang tuh. Orang yang punya resepsi dia yang heboh. Undang orang semua, satu komplek diundang, disangka pamer. Undangnya sedikit, ya gitu nah dia mau pilih-pilih. Gak ngomongin undangan, ngomongin pengantinnya. Gimana, kamu hadir nggak? Hadir, cantik tahu. Itunya mantunya ibu ini, masya Allah. Tapi kesian ya, mantunya cantik, kan anaknya biasa aja tuh asisten. Gak diomongin pengantinnya, cateringnya. Iya. Maka boleh jadi datangnya ke resepsi itu bukan membawa pahala kebaikan, tapi jadi dosa. Padahal dia sholat gitu. Bahkan di tempat resepsi dia duha dulu, bukan lagi sholat wajib, bentar yang berduha dulu. Habis sholat dua, assalamualaikum, irdahnya keras. Jadi komentator, apalagi sekarang ibu punya setan gepeng, punya handphone, bisa jadi ini pahalanya banyak dari punya handphone. Ini madoratnya juga ada, ternyata madoratnya lebih banyak. Awati salihah. Jadi dengan pikir itu subhanallah, minimal selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Nah, dengan mengingat Allah ini besar pengaruhnya, terutama lagi ibadah sholat. Makanya kenapa kalau lagi sholat kemudian kita ada yang mengalihkan perhatian kita dari sholat, maka kita fokus lagi. Astagfirullah, boleh dalam hati kita beristighfar. Atau bahkan misalkan bulan Syaban aja, gatal-gatal, nah, gimana? Makan obat dulu baru sholat, ya? Baik, sahabat. Nah, ketika di luar sholat, zikirnya dengan di dalam sholat beda pengaruhnya. Allahu Akbar. Dalam sholat kita bertakbir. Coba sekarang di luar sholat, kita lagi nggak sholat nih, ada yang mau keserempet, Allahu Akbar, memang bertakbir, ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar ketika diucapkan dalam sholat. Paham ya? Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la dalam sujud. Itu kan terjemahan di subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tidak lebih besar kalau diucapkan dalam sholat. Tapi yang namanya zikir itu bisa menahan orang yang melakukannya itu dari perbuatan maksiat. Minimal maksudnya orang lagi zikir dia melakukan dosa, karena artinya mulutnya saja mengucapkan kalimat thayyibah atau zikir, berarti itu berawal dari hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau mau
melakukan dosa, cari tempat yang enggak dilihat Allah. Atau silahkan mau melakukan dosa tapi di tempat yang bukan punya Allah. Nggak ada. Maka ke anak-anak kita juga, selain kita menitipkan mereka kepada Allah penjagaannya, kita coba sampaikan. Nah, kamu kan sekarang nggak di sini sama Bunda. Kakaknya ada yang kuliah di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang sudah menikah kemudian di luar kota. Ya suruh Bunda menitipinnya sama Allah. Apapun yang kamu lakukan, jangan lupa selalu sertakan Allah. Makanya kenapa melakukan apapun, buka laptop bismillah, tutupin laptop alhamdulillah, buka kunci mobil bismillah, tutupnya alhamdulillah, apa saja dititipkan semuanya sama Allah. Bahkan sekedar nyimpan sepatu di tempat umum, nyimpan titipin barang kita misalkan, titipinnya ke Allah, Bu. Titip ya Pak, ya saya titipin kepada Allah. Apa susahnya? Semuanya sebaik-baik penjaga Allah. Berharap kepada orang, berharap kepada manusia, kecewa. Ibu seorang ibu berharap kepada anak akan bisa jagain kita, akan bisa berbuat baik kepada kita kelak ketika sudah tua. Harapan itu bisa jadi saja harapan semu. Seorang ibu sayang kepada anaknya, anak belum tentu, maka berharapnya kepada Allah. Ada orang sampai ninggalin sholat demi anaknya. Ada orang meninggalkan semua perintah Allah demi suaminya. Tapi suami yang dicintai, yang dibela-bela itu selingkuh. Maka jangan pernah lupa bahwa sholat itu menjadi sarana yang harus kita betul-betul prioritaskan. Kalau kita khusyuk semua melaksanakan sholatnya, mudah-mudahan apa yang ada dalam sebuah hadis pun akan kita dapatkan. Kenapa zikir kepada Allah bisa mencegah orang yang melakukannya, termasuk zikir itu kan sholat. Dalam surat Toha disebutkan bahwa wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Berarti zikir itu salah satu ibadah yang ada zikirnya itu sholat. Dan termasuk zikir yang terbaik itu sholat. Tapi kalau di luar sholat, afdhalul dzikri tilawatul Quran. Maka tilawah Quran juga bagian dari afdhalul dzikri, zikir yang paling afdal. Dalam sebuah hadis bahwa zikir itu amalan paling afdal. Kenapa di dalam ayat yang tadi, yang satu penjelasan dengan bahwa sholat itu bisa mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan fahsya dan munkar, wa dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu menjadi amalan yang paling afdal. Di dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau telah bersabda kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kata Rasulullah, maukah saya kabarkan, aku kasih tahu, bahasa sederhananya, mau nggak aku kasih tahu, kata Rasulullah, kepada kalian tentang bi khairi a'malikum, tentang amal yang terbaik. Pasti kita mau dong ya, tentu saja ya Rasulullah. Bahkan wa ardoha inda malikikum wa arfamuha fi darajatikum. Selain amalan yang paling baik, kemudian amalan yang lebih diridhoi oleh Allah, pemilik kalian semua yang memiliki kitab Allah. Mau nggak aku kasih tahu, kata Rasul, kepada satu amalan yang paling afdal dan amalan yang paling diridhoi oleh yang memiliki kalian, yaitu Allah. Dan juga kepada amalan yang bisa meninggikan derajat kalian. Coba kurang apa? Amal paling baik, amal yang paling Allah ridhoi, dan amal yang bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Kita ini hina, nggak punya apa-apa, tapi bisa tinggi derajat kita dengan amalan ini. Bahkan meni atau idahab wal waraqi wa min antulqu
antul qaw faqalu wa madaka. Bahkan disebutkan amalan itu lebih baik daripada memberikan emas dan perak. Oh, kita mau ngumpulin emas, ini diberikan emasnya, Bu. Ternyata amalan ini lebih baik daripada memberikan emas dan perak. Sekarang emas berapa 1 gramnya? 2 juta lebih misalkan. Apalagi yang kualitasnya yang bagus. Dulu masih 500.000, sekarang nggak ada. Nah ternyata Masya Allah, ini amalan bisa menaikkan derajat, diridhoi oleh Allah. Kemudian amalan yang ternyata terbaik, amalan yang lebih baik daripada seorang memberikan emas dan perak. Bahkan amalan ini lebih baik daripada kalian itu membunuh musuh-musuh kalian, bertemu dengan musuh dan memenggal kepala mereka, musuh Allah maksudnya, dalam peperangan, berjihad. Apa gerangan amal ini? Ternyata kata para sahabat, kalau wa madaka, apaan sih Rasul? Kasih tahu dong gitu. Wa madaka aduwakum fatadribu anaqakum wa yadribu anaqakum. Fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Lebih baik daripada kalian itu bertemu musuh kalian, kemudian mereka memenggal kepala kalian, atau kalian penggal kepala mereka. Maksudnya berperang di jalan Allah. Kalian dibunuh oleh mereka atau mereka dibunuh sama kalian, gitu kan? Nah ternyata ada yang lebih baik. Apa itu? Ya Rasulullah. Wa madaka ya Rasulullah? Qala zikrullah. Zikir ya. Jadi zikirnya bukan mulut doang, hatinya harus ikut. Kadang kita juga yang subhanallah sampai ngantuk gitu. Dari teh sampai apa ya, sampai saking ngantuknya nggak ingat tuh. Ya, ini saya buat hari juga. Jadi zikir tuh kadang kita menyambi gitu ya. Padahal harus punya waktu khusus. Biarin cuma 15 menit, biarin cuma setengah jam. Bahkan ibu yang zikir pagi belum selesai, selesaikan. Bahkan sampai siang juga nggak apa-apa. Ini mah zikir nggak selesai, laporannya begitu. Selesai deh tuh, dilanjutin pas udah bangun tuh kan bisa jadi. Alhamdulillah. Gitu. Nasihat sama-sama ternyata dalam sholat kenapa jadi bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar kalau selalu terpaut kepada Allah dengan mengingatnya. Karena dalam sholat zikrullahi akbar, mengingat Allah dalam sholat itu keutamaan yang lebih besar. Ya, sungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Kenapa? Masya Allah. Zikir kepada Allah di hadapan malaikat, ya. Jadi Allah mengingat hamba-hambanya yang mengingatnya, itu nanti akan menyebutkannya di hadapan para malaikat. Dalam dalil sebuah hadis dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berkata. Jadi kalau ada hadis Rasulullah bersabda, Allah berfirman, maka itu hadis qudsi. Man dzakarani fi nafsihi. Insyaallah ini untuk kita ya. Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, berarti kita lagi sendirian. Subhanallah, subhanallah. Gak ada orang lain yang merhatiin, tapi adzan berkumandang. Kita melaksanakan sholat padahal gak ada yang tahu kita sholat kecuali Allah. Mungkin kita lagi di rumah, di suami gak ada, anak-anak gak ada, kita sendirian. Waktu zuhur sudah datang, kita ambil wudhu, kita Allahu Akbar, kita sholat. Nah, ini masuk di sini Bu. Man dzakarani fi nafsihi, barang siapa yang mengingatku, kata Allah, ketika dalam kesendiriannya, dalam dirinya. Apa coba buahnya? Dzakartuhu fi nafsi. Ketika seorang hamba mengingat Allah dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Allah membaik, Masya Allah, Rahman Rahim.
Wa man dzakarani fi mala'in minan nas, dan barang siapa yang mengingatku di sekelompok orang, ini kayak gini, lebih dari satu orang, kan berarti ada orang lain. Di kumpulan orang banyak, tapi kita juga terpaut hati kita sama Allah, kita juga berzikir kepada Allah. Zikirnya seorang yang berdagang di pasar, dia ngurangin timbangan. Zikirnya seorang suami di kantor padahal istrinya enggak mantau 24 jam atau selama bekerja, tapi dia tahu ada tengadah tangan istri yang lagi sholat Tuhan, yang mendoakan dia tidak akan menghilang. Yang ada setelah selesai kemudian dia sarapan, enak banget nih sarapan bikinan istrinya, dia telepon istrinya, makasih sayang, nasi gorengnya enak banget. Ada cuma nasi goreng pakai telur ceplok, ada timunnya juga cuma 2, tomatnya cuma 1, tapi enak. Terus bilang terima kasih. Ternyata kata istrinya, iya, jangan lupa sholat duha sayang. Kan enak ya. Barang siapa yang mengingatku ketika dalam sekumpulan orang banyak, apa kata Allah? Dzakartuhu fi mala'in aksar minhum wa atyab. Maka aku akan mengingat orang itu di kumpulan yang lebih baik lagi, lebih banyak yang lebih baik lagi dari itu. Jadi kumpulan malaikat disebutkan nama fulan. Ibu hadir hari ini di kajian, ada daftarnya. Kata malaikat itu, fulanah tadi sholat duha, tadi juga ada nih di kajian. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan ini buah dari ibu sholat sujud tadi, buah dari sholat duhurnya, buah dari sholat asarnya. Pergi enggak. Nah tuh, pergi. Kayak gini, misalkan ibu tahu kalau di pengajian ada kotak infak. Kalau ibu datang ke masjid, pasti ada kotak infaknya, nggak mungkin di satu masjid nggak ada kotak infaknya. Akhirnya ibu niat, pokoknya hari ini karena udah lama aku nggak ke masjid, aku mau ngasih 50.000. Pas buka dompet, pas buka tas, dompetnya ketinggalan. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Apalagi kalau ibu nanti datang lagi ke masjid mengkodok yang kemarin, berarti jadi 100.000. Kenapa? Karena niatnya 50 sama 50. Atau udah mau lanjut ke pasar, ya udah 10.000 ya. Niatnya 10.000, niatnya 50.000, tapi dimasukinnya 10, tapi kan punya kebaikan. Kita niat ngaji, tapi ternyata lama-lama tuh kok ya ngantuk. Ibu niatnya ngaji apa tidur? Ngaji, tapi ketiduran di pengajian. Itu mah berarti bonus ya? Iya. Tapi kalau tiap ngaji bobo, cek gula bu. Nah gitu ya. Maka zikir ini ternyata keutamaannya besar. Alhamdulillah. Bahkan di dalam sholat Jumat dan di surat Jumat, kenapa ada kalimat fas'au ila dzikrillah? Padahal kan maksudnya diminta untuk kaum laki-laki, kalau idanu dia sholat yaumil jumu'atain fas'au ila dzikrillah. Kalau ada panggilan untuk sholat Jumat maka bersegera. Makanya sa'i, kenapa sa'i? Karena di situ satu usaha untuk meraih ridha Allah. Ada ikhtiar yang kuat. Fas'au ila dzikrillah, bersegera menuju mengingat Allah. Artinya zikir dalam ayat ini adalah sholat Jumat. Berarti zikir yang kita lakukan itu bisa mencegah diri kita semua yang melakukan sholat itu dari perbuatan fahsya dan munkar. Ya, mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semua. Insya Allah. Sholat yang seperti apa yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Inna sholata fiha salasah hisali. Sesungguhnya dalam sholat terdapat 3 hal. Sebagai
ujung menutup ya Ibu tetap semangat ya. Bahwasannya sesungguhnya dalam sholat terdapat 3 hal. Setiap sholat tidak terdapat 3 hal ini, maka bukanlah sholat. Nah, kita ada nih 3 hal dalam sholat kita. Yang pertama, jadi inna sholat tapi salah sahih sholat. Fakulu sholatin la yakunu fiha syai' min hadhihi laysat falaysat bis-sholat. Jadi kalau diartikan sholat itu punya 3 hal. Kalau tidak ada 3 hal ini berarti bukan disebut sholat. Yang pertama al-ikhlas. Jadi kalau kita pengen sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, saya kebiasaannya misalkan bohong nih supaya kita berhenti dari bohong, apa nih? Sholatnya gimana nih? Harus punya 3 hisol ini. Yang pertama ikhlas. Itu saya Bu. Ikhlas itu jadi ucapan. Kamu tak ikhlas ngasih sama saya? Ikhlas, itu belum tentu. Karena ikhlas itu nggak diucapkan. Ikhlas itu memurnikan semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu hanya karena Allah. Jadi ikhlas. Keikhlasan akan menyuruh untuk berbuat kebaikan. Selain ikhlas apalagi? Wal khasyah. Khasyah itu apa? Rasa takut. Kenapa kita sholat? Saya takut. Allah tuh punya surga, tapi Allah juga punya neraka. Kalau ternyata amal kita itu yang baiknya lebih besar, lebih banyak, lebih berat, bahwa fi'isyatir radiyah, dia masuk surga. Wa amma man khaffat itu kan berarti ringan. Mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ini yang menjadikan kita terus introspeksi. Yang kalau sama beratnya, amal kebaikan sama amal dosanya sama. Ada ashabul a'raf, kan kalau kita baca surat Al-A'raf ada nih waiting list. Masuk surganya waiting list. Apakah neraka dulu? Apa langsung ke surga atau gimana? Ada di jembatan nih, terserah Allah mau dimasukin kemana. Nah, kita mau pengen masuk surga dan dihisab ya Allah, pengennya biarin Bu. Kita itu sudah sholat, jungkir balik, sudah berusaha khusyuk, tapi tetap aja ternyata kurangnya 99%. Kita cuma 1% doang. Ya Allah, dengan rahmat-Mu saja sempurnakan ibadahku ya Allah, dengan rahmat-Nya Allah. Jadi ada selain ikhlas ada khasyah, rasa takut. Yang ketiga zikrullah. Gak mungkin orang sholat tapi gak ada rasa takut di hatinya. Gak mungkin orang sholat gak ikhlas, dan gak mungkin orang sholat diam aja mulutnya. Makanya sholat itu bukan zikir hati aja, Allahu Akbar, ada gerakan bibirnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika anak kita melaksanakan sholat terus gak ada gerakan bibirnya, khawatir ngelamun gitu Bu. Coba aja Ibu baca Fatihah, tapi Fatihah baca jadi sampai mana ya? Harus ada gerakan bibir minimal kedengaran sama telinga kita. Gitu ya, Solihah. Kenapa harus ada ikhlas? Kenapa harus ada takut? Dan kenapa harus ada zikir? Fal ikhlasu ya'muru bil ma'ruf. Karena ikhlas akan mengantarkan orang yang melaksanakan sholat itu untuk melakukan kebaikan. Dan rasa takut juga akan mencegah dia dari perbuatan munkar itu. Ya Allah, saya berusaha untuk ikhlas karena Allah, memurnikan niat sholat kita, ingin mengharapkan ridho Allah. Mau ada orang liatin, mau nggak ada orang, sholat aja. Kalau ada yang lihat Allahu Akbar, tapi kalau nggak ada orang, sholatnya cepet-cepet. Yang kedua, khasyah, takut. Dengan rasa takut itu akan mencegah dari perbuatan munkar. Karena dia tahu Allah itu punya surga, tapi Allah juga menyediakan neraka. Auzubillah min. Dan yang terakhir,
Zikrullah, zikir, wa dzakara Qur'an ya'muruhu wa yanhahu. Ketika orang baca Quran, ketika seseorang membaca ayat-ayat Allah dalam sholat, membaca bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam, maka itu akan memerintahkan dia kepada kebaikan, akan melarang seorang dari kemungkaran, karena Al-Quran tadi sebagai pedoman hidupnya. Di ayat yang tadi di awal dibaca, utlu, bacalah. Makanya antara sholat dengan baca Quran itu nggak bisa dipisahkan, karena dalam sholat ada baca Al-Quran, Fatihah, Al-Quran, dan itu tidak bisa disebutkan sholatnya sah kalau nggak ada bacaan Fatihah. La sholat illa bi Fatihatil kitab. Nah, kalau kita berusaha ingin menjadikan sholat kita itu qurratu ayun, sebagaimana yang sering disampaikan Rasulullah, ya Allah jadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Idza kunta fi sholatin fa anta fi ma'ruf. Apabila engkau sedang melaksanakan sholat, maka engkau berada dalam hal yang baik. Jadi kalau seseorang mengaku muslim atau muslimah dan dia melaksanakan sholat, berarti dia lagi melakukan kebaikan. Maka bersyukur saat ini kita masih terus istiqomah melaksanakan sholat. Tapi kalau ada seseorang mengaku muslimah sudah meninggalkan sholat satu persatu, awalnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah ditinggalkan, faqad hajartuka anil fahsya'i wal munkar. Seseorang dalam sholat maka dia sudah dalam kebaikan, dan orang itu tengah menahan dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Kebalikannya, kalau orang itu sudah meninggalkan sholat, maka pengaruhnya mudah untuk terbuka pintu dosa satu persatu. Yakin? Pengen tahu orang itu keberkahan hidupnya akan terbuka lebar, terbuka kebaikannya, dia istiqomah dalam sholatnya. Tapi kalau ternyata orang itu ada sesuatu masalah dalam hidupnya, jangan nyalahin orang lain. Lihat, cek sholatnya, lihat hubungan dia dengan Allahnya. Maka kalau ada masalah, jangan nyalahin orang lain dulu. Cek hubungan kita dengan Allah, yaitu dalam sholat kita. Yakinlah seorang yang melaksanakan sholat, maka dia dalam keadaan melakukan kebaikan dan mencegah diri dari perbuatan munkar, dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat, dan perintah sholat itu adalah Al-Quran, dan sholat bagian dari cerminan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka seseorang yang melaksanakan sholat yakin rezekinya akan berkah. Kalau seseorang ada seret rezekinya, tertahan rezekinya, ada masalah di bisnisnya, cek sholatnya. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Gara-gara kamu, nggak ada. Gara-gara aku dengan Tuhanku, tidak ada benang lagi, tidak ada hubungan lagi. Sholatnya ada masalah. Coba misalkan, suami saya selingkuh, gimana sholatnya? Iya, dia nggak sholat subuh. Kuncinya ada di sholat. Maka mudah-mudahan sholat kita menjadikan kita semuanya senantiasa ada dalam kebaikan, dan sholat kita akan mencegah diri kita dari perbuatan munkar, karena ternyata tidak mudah untuk kita bisa kembali kepada Allah kalau kita tidak melaksanakan sholat. Salah satu cara untuk bertobat adalah dengan melaksanakan sholat. Watubu ilallahi ayyuhal mu'minun, ya, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai bukti bahwa kita kembali kepada Allah dan kita ingin mendapatkan keberkahan usia kita dalam taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan sholat kita bisa mencegah diri kita semua dari perbuatan keji dan munkar, karena sholat merupakan bagian dari zikrullah, dan zikir itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar. Ingat 3 hal ya, sholatnya yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar kalau ada 3 hal dalam sholatnya. 1, ikhlas. 2, takut kepada Allah. 3,
zikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dengan keturunan kita, dengan pasangan kita, keluarga yang kita cintai, terus menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kita doakan mereka sebagaimana yang pernah dilantunkan juga dalam surat Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat ke 40, surat 14 ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana la taqabbal du'a. Itu saja, kita sama-sama mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah sholat kita. Kita mudah-mudahan juga bisa terus istiqomah di jembatan ini, ya. Kita dalam kondisi penghujung Rajab menuju Ramadan, mudah-mudahan dengan memperbaiki kualitas ibadah sholat kita, ini menjadi amalan terbaik di bulan Rajab ini, sehingga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan amal yang berlipat ganda, dan kita akan dimudahkan untuk bisa meraih keberkahan di bulan Sya'ban nanti, dan kita akan disampaikan semuanya dengan yang kita cintai kepada bulan Ramadan. Amin. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hani Nurul Husna Aceh yang tausiah sangat menyerahkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan sangat bermanfaat kita semua. Sebelum acara berakhir, kita lengkapi dengan baca doa yang dipimpin oleh Ustazah Hani. Kepada beliau kami persilahkan. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna lil qawmil kafirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna lahu hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khair a'malina akhirahu wa a'malina khatimahu wa khair ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma ansurna wa anta khairan nasirin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi kulli makan fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma ansur muslimina fi Falastin bi Gaza. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan wa khasatan fi biladina Indonesia. Ya Allah, aslih ahwal muslimin fi Aceh, fi Sumatera Utara, fi Sumatera Barat, fi kulli makan ya aziz ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'alaika bil yahud a'da'aka a'da'id. Allahumma shaqqid samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzal aqdamahum. Allahumma qawwi safal muslimin wa khasatan fi biladina Indonesia wa fi budal muslimin 'amatan ya aziz ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan ya aziz ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kajian sore hari ini sudah Ustazah Hani Nurul Husna dan berkah semua sehat walafiat. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon merupakan minta maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.